Oke, halo teman-teman. Ini merupakan video lanjutan dari materi React.js Basic dan pada video kali ini kita akan bareng-bareng belajar terkait dengan Axios. Jadi apa itu Axios? Axios itu simpelnya sebuah library HTTP client yang bisa digunakan untuk Node.js, dan karena React.js ini berjalan di atas Node.js, maka kita bisa menggunakan Axios ini di React.js. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apa perbedaannya kalau kita menggunakan Axios atau fetch yang dimiliki oleh JavaScript biasa yang sebelumnya kita sudah pelajari juga ya teman-teman di materi sebelumnya. Jadi simpelnya karena Axios ini adalah sebuah library, maka perbedaan pertama adalah Axios ini harus diinstal ya teman-teman, seperti yang ada di bawah sini. Harus dilakukan instalasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Axios ini sudah memiliki default error handling, jadi nanti teman-teman bisa melakukan handling error lebih mudah juga. Dan Axios ini juga menurutku lebih cocok dipakai untuk project dengan scale menengah ke atas gitu. Karena nanti di sana ada support yang namanya interceptor, kemudian ada support yang namanya base URL juga. Nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Oke, aku bisa mulai saja. Teman-teman bisa copy di sini npm install Axios, kemudian bisa buka projectnya dan diinstal terlebih dahulu. Jika sudah diinstal, maka teman-teman bisa jalankan projectnya dengan npm run dev. Aku bisa buka. Ini adalah tampilan terakhir dari apa yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, dan sesuai janjiku di video sebelumnya, kita akan belajar fetching data dengan Axios. Kemudian nanti kita akan implementasi halaman index dan halaman detail menggunakan Daisy UI. Dan pada kasus kali ini aku akan menggunakan aplikasi Vector API ini. Nanti di sini akan melakukan get all products, kemudian yang kedua yakni get single products-nya menggunakan Axios. Yang pertama, get all products, di bagian kanan ada yang namanya gets. Ini bisa di-copy saja URL-nya. Ini sebenarnya URL dari API-nya untuk mendapatkan seluruh products-nya. Jika teman-teman sudah copy, aku bisa kembali ke project-nya. Sebagai contoh, aku akan buat page baru yang bernama products. Di sini aku bisa new file di page, kemudian aku namain products.csx. Setelah sudah bisa di ravj seperti biasa. Kemudian di sini akan aku kasih H1 terlebih dahulu, products. Di page yang kedua aku akan buat namanya single product untuk detail dari produknya masing-masing ya teman-teman, JSX. Jangan lupa ravj juga. Single product ini akan aku buat H1, single product. Jangan lupa didaftarkan di app-nya untuk routingnya. Aku bisa duplikat di routing kontak, kemudian di paste saja. URL-nya aku mau product, komponensnya diisi product, jangan lupa di enter yang atas ya teman-teman, yang product saja. Kemudian aku duplikat satu lagi, products slash, karena single product ini pasti memiliki ID di tiap produknya, jadi aku akan tulis seperti ini. Titik 2 ID, jadi ID ini akan dinamis ya teman-teman nanti. Aku bisa lihat kembali ke dokumentasi API-nya, di single product di sini minta ID di belakangnya. Dan karena dia minta ID itu berasal dari products-nya yang ada di sini. Jadi ID 1 nanti akan ditampilkan detailnya dari data di ID 1 dan selanjutnya. Aku bisa lanjutkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa tulis seperti ini. Ini diisi sebagai single product. Single product ini komponen yang kedua tadi. Oke, sebagai testing, aku akan akses terlebih dahulu. Di sini slash product. Sudah tampil product. Kemudian bagaimana cara akses single produknya? Sangat mudah ya teman-teman. Di sini tinggal kasih slash, isinya mau apa? Isinya bebas. Contoh aku kasih gini, 13. Maka dia akan terbuka page single produknya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Itu karena kita menggunakan React Router DOM pada materi sebelumnya yang bernama use params. Sekarang bagaimana kalau kita tampilkan dulu atau kita ambil dulu parameter yang di belakang ini dan kita tampilkan di bawah tulisan single product ini. Caranya teman-teman bisa buka di page single product atau komponen single product. Teman-teman bisa tulis seperti ini. Pertama buat variabel const, kemudian kurung kurawal, dan di dalam kurung kurawal ini isinya harus sama persis seperti yang kalian tulis di routingnya tadi. Karena di sini aku tulis ID, maka di sini kurung kurawal ID. Jika teman-teman di sini tulis, misal ditulis slug seperti ini, maka di sini harusnya const slug gitu ya teman-teman. Aku akan kembalikan ke ID, kemudian setelah sama dengan use params. Jangan lupa di enter, maka akan muncul import use params from React Router DOM, kurung. Setelah sudah, aku akan render di bawah sini dengan cara kurung kurawal ID. Harusnya jika ini berhasil, maka akan tampil ID-nya.
Seperti ini ya teman-teman, dia tampil ID-nya yang mengambil dari parameter di level ketiganya. Jika di sini aku tulis pakai string, contoh gini, maka harusnya di bawah sini muncul contoh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Harusnya sekarang teman-teman sudah bisa mengambil parameter menggunakan useParams. Oke, aku bisa lanjutkan ke halaman produk terlebih dahulu. Karena materi kita adalah fetching data menggunakan Axios, maka kita akan praktekkan fetching data dengan Axios-nya. Seperti biasa, karena ini fetch data, jadi kita perlu useDate const. Aku namain data saja terlebih dahulu. Kita akan buat useDate data, set data, sama dengan useState. Jangan lupa kurungnya. Yang kedua, karena ini fetching, jadi kita perlu menggunakan set effect, dan set effect di React menggunakan use effect. Bisa diketik terlebih dahulu. Use effect, kurung satu lagi, kemudian sama dengan lebih dari kurung kurawal. Tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa dikasih kurung array di belakangnya. Nanti jika di save akan tampilannya seperti ini. Aku bisa lanjutkan untuk membuat function fetchingnya. Const ambil produk sama dengan asinkronus. Kenapa harus asinkronus? Itu ada di materi sebelumnya ya teman-teman. Kemudian bisa tulis gini, sama dengan lebih dari kurung kurawal. Di dalam sini const respon sama dengan sebelumnya kan kalian buat gini, await fetch gitu. Nah, kalau menggunakan Axios, await Axios, jangan lupa di enter lagi. Kalau sudah di enter, harusnya akan ke import juga library Axios-nya. Titik. Nah, setelah titik ini, itu ada get, ada post, dan ada put, dan ada beberapa HTTP client yang lain. Karena di materi ini kita akan belajar get terlebih dahulu, maka di sini gunakan get. Setelah get bisa kurung, petik, dimasukkan URL-nya yang tadi. URL-nya ada di Vector API/products. Aku bisa masukkan di sini. Kemudian yang kedua, kita akan tampung datanya terlebih dahulu dengan cara const data response sama dengan await response. Kalau sebelumnya kalian pakai response.json. Nah, di sini tidak, response titik. Ada banyak di sini teman-teman. Ada config, ada data, ada headers, ada request, status, text. Jadi kalau menggunakan Axios, kalian bisa mengambil respons config-nya saja atau respons datanya. Kalau respons data tuh sudah pasti data yang berasal dari API-nya. Kalau respons header itu juga bisa diambil dan banyak yang lain-lain ya teman-teman. Jadi enaknya pakai Axios, teman-teman bisa mengambil semua HTTP client yang dikirim oleh Axios ini. Karena di sini aku cuma butuh data, jadi response.data. Aku akan masukkan ke useState-nya dengan cara set data yang berasal dari atas, data response. Selesai harusnya. Aku bisa save, kemudian aku bisa rapikan. Jangan lupa masukkan function-nya ke dalam use effect-nya. Di kurung kurawal yang kedua, akan aku enter, kemudian dimasukkan function-nya, dikasih kurung. Sekarang jika aku lakukan console log atau clg, data itu getternya dari useState ya teman-teman. Bisa aku cek, klik kanan, inspect console. Kalau di sini punya teman-teman masih berantakan, bisa di reload. Nanti akan rapi dan akan tampil datanya. Contoh, di sini aku akan response.config. Bisa aku cek, reload. Maka di sini akan tampil semua config-nya. Ini akan berguna ketika nanti teman-teman sudah melakukan handle project yang besar ya teman-teman. Karena di sini bisa tampil semuanya, mulai dari adapter, headers, dan lain-lain. Aku akan kembalikan ke data lagi. Di sini karena kita cuma butuh data, jadi aku kembalikan ke data lagi. Selanjutnya, di bawahnya, aku akan melakukan mapping atau looping data yang berhasil diambil dari Vector API-nya. Namun sebelum aku melakukan looping, aku akan buka Daisy UI terlebih dahulu. Kemudian yang akan aku cari, yakni card. Yang paling simpel saja, aku akan gunakan card yang pertama. Bisa dibuka di tab JSX-nya, bisa di copy, kemudian masuk ke project-nya lagi. Aku akan buat div terlebih dahulu. Di dalam div-nya, paste card-nya, save. Oke, aku bisa cek terlebih dahulu. Di sini sudah tampil card-nya ya teman-teman. Selanjutnya, mari kita lakukan looping-nya. Ketika mau melakukan looping, kalian harus render datanya terlebih dahulu. Seperti ini. Kurung kurawal, data.map. Setelah map, kurung, ada kurung lagi di dalamnya. Isi kurung yang pertama, aku akan isi data. Ini dipakai untuk mengambil value per itemnya. Setelah itu, sama dengan lebih dari, dan kurung lagi. Kurung yang kedua dipakai untuk render HTML-nya. Nah, untuk render HTML-nya, aku akan masukkan card-nya. Bisa aku tutup, aku cut, masukin di sini. Save. Harusnya sekarang card-nya akan ada banyak. Bisa reload. Jika teman-teman error di sini, ini error kenapa? Sama seperti pada materi sebelumnya, katanya undefined reading map. Itu karena fetching-nya belum selesai, dia sudah melakukan map. Cara mengatasinya, sebelum titik bisa dikasih tanda tanya.
Bisa dilihat sudah banyak card-nya. Ini kan tampilannya masih sama semua ya teman-teman, teks dan gambarnya. Bagaimana kalau kita ganti juga? Aku biasanya melakukan pengaksesan di API-nya seperti ini. Akan aku akses. Kemudian aku bisa lihat di sini key-nya atau kuncinya. Ada title, ada price, ada description. Yang pertama akan kita ambil yakni title. Title mau dipakai di mana? Sudah pasti di card title-nya. Buat kurung kurawal data.title. Data ini dari mana? Data ini dari data yang ada di kurung pertamanya. Yang kedua, kurung kurawal data.description. Karena tadi ada description di bagian sini. Yang ketiga karena aku butuh image juga, maka di sini image-nya akan aku copy. Di sini cari image-nya, di bagian source akan aku hapus, jadi cuma src sama dengan kasih kurung kurawal data.image. Bisa di-save, kemudian bisa dibuka. Di sini sudah tampil dengan data yang berasal dari API-nya. Kan tampilannya sekarang turun semua ke bawah. Bagaimana kalau kita buat grid, jadi nanti akan 4-4 gitu, atau 5-5 juga boleh. Caranya, aku bisa kembali ke projectnya, kemudian di class name yang pertama, yang ngebungkus sebuah mappingnya atau loopingnya, kalian bisa tulis seperti ini. Grid, kolom, mau berapa? Di sini aku akan contohkan 4 saja. Karena sebelumnya kita sudah implementasi Tailwind CSS, membuat grid sangat mudah sekali, dengan cuma grid call 4. Harusnya sekarang sudah rapi seperti ini. Aku bisa tutup dulu konsolnya. Image-nya kan tingginya nggak sama juga. Mari kita samakan dengan cara bisa dibuka mappingnya, kemudian di image, aku bisa buat kelas seperti ini. Class name, kasih height saja dengan cara H-10. 10 ini kalau di Tailwind CSS itu sebenarnya 40 pixel yang ada di sini. Sebenarnya dia 40 pixel. Aku kasih object center supaya di tengah, kemudian object contain supaya nggak kepotong sama sekali. Jika teman-teman sudah familiar dengan CSS, harusnya ini sangat mudah. Aku bisa buka, gambarnya kecil sekali, aku bisa besarkan, mungkin 20. Nah, cukuplah segini. Grid 4 sepertinya terlalu mepet ya teman-teman. Aku bisa ganti lagi menjadi grid 3 saja. Harusnya sudah lebih bagus sekarang. Nah, seperti ini ya teman-teman, lebih enak juga. Kan kalau biasanya products itu ada detail products-nya ya teman-teman, atau namanya single products. Aku ingin tulisan buy now ini itu mengarah ke single products-nya yang ada di /product/ contohnya 123 di sini. Gitu ya teman-teman. Kembali ke project-nya, kemudian buy now akan aku ganti lihat detail. Yang sebelumnya button akan aku ganti menjadi link. Ini ada di materi sebelumnya, jangan lupa dikasih to. Karena isi dari lihat detail ini akan dinamis, maka di sini akan aku tulis seperti ini. /product/ nah, setelah slash, kan ini minta ID ya teman-teman. Jadi, aku bisa seperti ini. Setelah petiknya akan aku kasih plus, ID-nya diambil dari ID. Jadi, data.id. Mari kita coba. Ketika aku klik ID yang pertama, product/1. Ketika aku klik ID yang kedua, product/2. Kalau sudah seperti ini, itu berarti punya teman-teman sudah bisa. Tapi sekarang di dalam single product-nya, kan cuma ada 2 seperti ini. Bagaimana kalau kita tampilkan data sesuai dengan apa yang user klik? Caranya aku bisa kembali ke dokumentasi API-nya, kemudian bisa klik get a single products. Copy URL-nya, atau bisa diklik, copy, kembali ke project-nya, kemudian buka komponen single product. Teman-teman bisa copy sama persis seperti yang ada di products, atau bisa diketik manual. Aku akan contohkan dengan copy saja supaya lebih cepat juga dan durasinya tidak terlalu lama. Jadi yang di copy itu dari use state-nya sampai use effect-nya. Konsolog ini opsional ya teman-teman, bisa di copy atau bisa tidak. Aku akan copy, masuk ke single products, paste. Kalau sudah seperti ini, pasti ini akan ada error. Bisa aku coba, dia ngeblank. Karena apa? Karena use state dan use effect-nya belum diimport. Aku bisa klik di huruf terakhirnya use state, kemudian kontrol spasi enter. Pastikan ke import, kemudian use effect, kontrol spasi enter. Harusnya sekarang sudah bisa, sudah tidak error lagi. Jangan lupa, karena ini kan single products, jadi URL-nya bukan products, tapi yang didapat dari get single product-nya tadi. Aku bisa copy, karena tadi ketimpa ya teman-teman. Kemudian paste di dalam petiknya. Jangan lupa, dia kan butuh ID yang dinamis. Kalau kita kasih gini, ID 1/1, maka ketika user akses produk yang ketiga, misal ya,
dia akan menampilkan ID yang ke satu terus, karena di sini kita hardcode-nya 1. Jadi bagaimana caranya URL ini dinamis? Kan kita sebelumnya sudah mengambil ID yang dari useparam ya teman-teman. Jadi aku bisa hapus satunya, setelah petiknya plus ID, maka dia akan dinamis ID-nya nanti. Sama seperti kita menampilkan ID di bawah sini tadi ya teman-teman. Untuk teman-teman lebih enak juga, aku biasanya juga melakukan pengaksesan URL-nya, kemudian contohnya /1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ekspektasi hasilnya itu akan tampil seperti ini. Step selanjutnya, aku akan cari komponen di Daisy UI untuk detailnya lebih bagus. Aku akan pilih ini, hero with figure. Ketab JSX, copy, paste di bagian return-nya. Jadi di bawah sini, paste, save. Aku akan langsung melakukan perubahannya. src-nya akan aku hapus, kasih kurung kurawal. Isinya apa? Data.image. Sama persis seperti yang ada di products. Kemudian H1-nya data.title. Deskripsinya data.description. Sudah. Jangan lupa sebelum titik bisa dikasih tanda tanya terlebih dahulu supaya ketika dia melakukan fetching dia nggak akan error atau ngeblank putih nanti. Button get started-nya akan aku hapus terlebih dahulu. Mari kita cek. Reload. Kenapa masih belum tampil? Bisa klik kanan, inspect untuk lihat errornya apa. Console. Nah, di sini katanya Axios is not defined. Jadi Axios-nya belum keimport ya, teman-teman. Di sini tadi aku lupa. Aku bisa klik di bagian huruf terakhir Axios, Ctrl spasi, Enter. Bisa cek kembali. Reload. Sudah tampil seperti ini. Contoh produk yang lain, /products. Aku bisa klik tas ini, get detail. Sudah tampil. Aku bisa kembali. Contoh yang lain, gelang ini. Get detail, sudah tampil. Supaya lebih enak juga, aku akan tambahkan button untuk kembali di bagian sini dan menu untuk produknya di bagian navbar-nya. Di bawah ID, aku bisa buat link. Jangan lupa dikasih to-nya diisi apa? /product. Kurung lebih dari. Kembali ke produk. Karena ini button digunakan untuk kembali. Sudah ada di bagian sini. Kembali ke produk. Tapi kan styling buttonnya kurang oke ya teman-teman. Bagaimana kalau kita buat button dari Daisy UI? Button. Contoh aku akan ambil button yang paling basic saja. Yang pertama. Karena tadi kita sudah punya link, maka kita cuma butuh class name-nya saja. Harusnya teman-teman bisa copy class name-nya. Di link ini bisa dipaste class name-nya seperti ini. Harusnya sudah bisa. Nah, sudah benar ya teman-teman. Tulisannya kembali ke produk. ID-nya akan aku hapus saja. Yang kedua, kita akan ke navbar, tambahkan satu routing lagi. LI-nya bisa aku copy, kemudian /product. Harusnya sekarang sudah tampil. Aku bisa klik products, sudah benar. Oke teman-teman, itu saja pada video kali ini. Video kali ini agak panjang ya teman-teman, karena kita hari ini belajar lumayan banyak. Jadi kita belajar terkait dengan Axios, useparams, dan implementasi useparam di dalam Axios. Kemudian kita juga implementasi Daisy UI pada materi sebelumnya. Pada video selanjutnya, teman-teman akan belajar terkait dengan container presentational components yang ada di React.js. Jadi apa itu? Teman-teman bisa nantikan saja di video selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih.